Pemirsa, bagaimana cara mewarnai itu benang? Bahannya dari mana? Ini Pak Bustami ini punya informasi tentang itu karena beliau sebagai penyuluh dan bertemu dengan anak-anak buahnya semua di wilayah yang dia tempati. Apa ya kira-kira Pak bahannya itu Pak yang biasa dipakai buat pewarna? Sebelumnya pewarnanya itu pakai apa? Kemudian sekarang pakai apa? Kalau sebelumnya pakai pencelup, memang ada dijual di pasar. Oh, di pasar-pasar tradisional itu memang ada pewarna. Tapi Kalau yang ya. dibikin itu dari kata kelompok yang di sana, Sumatera, dia pakai celupan alami. Celupan alami yang bahan-bahannya apa saja? Bahannya dari daun mangga. Nah, daun mangga. Biasanya warna kuning. Menghasilkan warna kuning terus. Daun paci. Daun paci. Warna merah. Warna merah ya. Coklat. Ya. Daun Merah jati. Kelatan ya. Terus daun jati. juga. Ya. Pakai warna begitu juga. Kayu kumia. Kalau kayu kumia direbus dulu, Oh, baru diambil airnya, itu yang dipakai memberi warna. beri. Seperti apa itu daun-daunan itu diperlakukan kemudian menghasilkan warna? Direbus. Semuanya direbus itu. Ya, semuanya direbus, diambil airnya, baru dikasih. Terus kalau untuk sekarang bahan alami yang dipakai itu dari daun-daunan. Seberapa kuat bisa bertahan warnanya kalau misalnya apakah sarung itu bisa dicuci atau tidak? Kalau macam itu bisa dicuci, bisa dicuci. Iya, iya. Malah penenunnya kalau habis sudah jadi sarungnya langsung dicuci. Wow. Jadi dia ternyata itu bahan alami itu lebih kuat Pak ya dibanding yang pewarna tadi yang celupan dia dari pasar itu ya. Ya. Luar biasa pemirsa. Ternyata bahan alami yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan untuk mewarnai benang sutra itu. Dan itu bisa dicuci. Kalau yang dulu kalau dicuci luntur. Nah sekarang ternyata kuat sekali. Oke, mantap sekali.